Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi bab 7, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita belajar bab 7 tentang sholat fardu jama' dan qashar. Yang pertama, saya akan menerangkan definisi sholat jama' adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Contohnya, kita melaksanakan sholat maghrib dengan isya secara bersamaan dan dilaksanakan pada waktu sholat maghrib, maka itu disebut jama' takdim. Begitu juga kita melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan dan dilakukan pada waktu sholat asar, maka itu disebut jama' takhir. Adapun syarat diperbolehkannya sholat jama' itu ada 3. Yang pertama, berpergian jika memenuhi syarat-syarat yang membolehkan sholat itu di qashar dan di jama'. Kemudian syarat yang kedua adalah kondisi hujan deras. Jadi kondisi hujan deras ini tidak seperti hujan deras biasa, akan tetapi hujan deras dengan disertai angin kencang yang bisa mengganggu aktivitas ibadah kita, khususnya sholat fardu. Apabila ada kondisi bencana, ya, kemudian ada angin ribut, banjir, hujan deras, disertai hujan deras, itu diperbolehkan kita menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu syaratnya pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah. Itu diperbolehkan menjamak takdim dan jamak takhir. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke tanah suci. Amin. Adapun dasar hukum sholat jamak adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sebagaimana hadis menjelaskan tentang hukum jamak takdim yang berbunyi, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghurfati Tabuk idza artahala ba'dal maghribi ajjalahul isya'u fasallaha ma'al maghribi. Artinya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau SAW melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim Baihaqi, dan Ibnu Hibbah. Untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak, yang pertama jamak takdim. Pertama, niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, tertib. Ketiga, bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisahnya antara dua sholat yang dijamak. Jadi sholatnya digabung. Sholat zuhur, akhir sholat zuhur salam, kemudian setelah salam bangun kembali untuk melaksanakan sholat asar. Yang keempat,
cara pelaksanaan sholat jamaah takdim, perjalanan atau berpergian belum sampai tempat tujuan. Jadi sebelum sampai tujuan, kita sudah melaksanakan sholat jamaah takdim. Kemudian yang kelima, pada saat melaksanakan sholat jamaah masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. Yang keenam, meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah terpenuhi. Itu adalah tata cara pelaksanaan sholat jamaah takdim. Kemudian untuk tata cara pelaksanaan sholat jamaah takhir, yang pertama adalah niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Ini tata cara sholat jamaah takhir itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Baik, mari kita simak mengenai sholat qashar. Adapun pengertian sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang 4 rakaat adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan untuk sholat maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan untuk diqashar. Kemudian syarat yang diperbolehkan sholat qashar itu ada 9. Yang pertama, tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan, dan diperbolehkan atau mudah. Yang kemudian yang kedua, jarak tempuh berpergian adalah 48 mil. Kemudian ada beberapa berpendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern pada saat ini. Yaitu pertama, jarak 80,64 km, 88,74 km, 96 km, 94,5 km. Tapi menurut mayoritas ulama, yaitu 119,9 km atau 120 km. Jadi menurut ulama itu jarak pergian dari berangkat sampai ke tempat tujuan sekitar 120 km. Adapun yang ketiga, syaratnya hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah. Jadi apabila kita berpergian dari Jakarta Surabaya, kita sudah mencapai Surabayanya baru kita bisa mengqashar. Kalau masih daerah Jakarta itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus qadha. Qadha itu pengganti. Jadi qashar itu tidak boleh sholat yang diqadha, ya. Sholat yang udah ditinggalkan kemudian mau diqadha, tapi dengan diqashar itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kelima, berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri maksuratun lillahi ta'ala. Kemudian yang keenam, jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmun kepada imam yang sholat tanpa qashar. Jadi kalau imam sholat fardu biasa, kemudian kamu menjadi makmum, itu tidak dianjurkan. Ya, karena apa? Karena nanti bisa mengganggu, ya.
Apabila kamu pengen berjamaah dengan orang yang qashar, maka itu lebih bagus. Kemudian yang ketujuh, mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat, ya, tidak ikut-ikutan. Jadi kalian sudah niat mengqashar, tidak hanya ikut-ikutan. Oh teman mau qashar kita ikut. Tidak, tergantung kitanya sendiri. Kalau kita niat pengen mengqashar sholat, silakan mengqashar sholat. Kemudian kedelapan, meyakini belum sampai tujuan. Jadi mengqashar itu belum sampai tujuan kita sudah mengqashar sholat. Kemudian yang terakhir 9, daerah yang menjadi tempat tujuan itu jelas. Jadi kita kalau mau berangkat dari Jakarta Surabaya, kita tahu tujuannya di mana Surabayanya. Ya, itu syarat dari sholat qashar. Demikian pembahasannya, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila itu kebenaran, itu dari Allah. Kita sambung minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.